Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga antum senantiasa dalam lindungan Allah, sehat, dan selalu berbahagia. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang hadis arba'in. Hadis ke-16 tentang larangan marah. Baiklah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita fokus ke hadis yang ke-16, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hadis arba'in. Hadis arba'in itu adalah sebuah kitab yang disusun oleh Imam Nawawi. Di dalam kitab tersebut ada 42 hadis. Meskipun arba'in ini artinya 40, tapi di dalam kitab hadis arba'in karya Imam Nawawi itu terdapat 42 hadis. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang hadis yang ke-16. Hadis ini sudah antum hafalkan di pertemuan sebelumnya atau di minggu sebelumnya. Hadis ke-16 yang sudah tentu antum sudah hafalkan lafaz dan artinya. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Insyaallah anak-anak ibu sudah hafal semua ya. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang hal yang terdapat di dalam hadis tersebut. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Tentunya dia di dalam kitab hadis arba'in berada pada urutan yang ke-16. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-16 ini adalah yang pertama, anjuran bagi setiap muslim untuk memberikan nasihat, saling menasihati. Kemudian yang kedua, larangan marah, tentunya yang terdapat di hadis arba'in tersebut. Selanjutnya, mengapa di hadis tersebut kita dilarang marah? Ternyata ada beberapa dampak negatif atau akibat buruk jika kita marah. Yang pertama, akan menemui kesulitan hidup sebagaimana yang dikisahkan di surat Al-Anbiya ayat 87. Ini kisah Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan paus dalam kondisi yang sulit, gelap ya, karena dia marah kepada kaumnya dan meninggalkan kaumnya. Nah, kita pun akan menjalani hidup yang sulit kalau kita suka marah-marah. Kalau kita marah-marah, sulitnya gimana, Bu? Kita mau minta tolong orang lain tidak mau nolong kita karena kita sering marah-marah. Akhirnya hidup kita jadi sulit. Kemudian yang kedua, mendatangkan kerugian. Kita akan rugi sebagaimana dijelaskan surat Al-Ahzab ayat ke-25. Tidak ada keuntungan, nak ya. Bagi orang-orang yang marah itu sama juga dengan mendatangkan kerugian. Kemudian yang ketiga, murka dan laknat Allah. Allah tidak suka dengan orang yang suka marah-marah. Nah, bagi orang yang suka marah-marah ini, nanti dia akan dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik, nah ya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari perilaku buruk beserta dampak daripada marah ini. Kemudian, sebagai manusia biasa, Bu, tentunya kita kan pasti pernah marah ya. Nggak mungkin lah kita bisa untuk seumur hidup kita nggak pernah marah. Kita pasti pernah marah. Ketika kita marah, apa yang bisa kita lakukan untuk meredam atau mengurangi kemarahan kita? Yang pertama, kita bisa membaca ta'awuz. Ta'awuz itu apa bunyinya, Bu? Ta'awuz itu bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena kemarahan itu tentunya ada juga pengaruh atau bisikan-bisikan dari setan yang mengganggu kita.
Kemudian ketika kita membaca ta'awuz, kita belum juga mereda marahnya, yang kedua kita coba diam. Nah, kita coba diam, kemudian pas diam masih juga kita sepertinya emosi ingin marah, kita berganti posisi. Berganti posisi itu maksudnya seperti apa, Bu? Misalkan, nah ketika antum marah, antum lagi berdiri. Nah, ganti posisi jadi duduk. Pas duduk masih marah juga, baring. Nah, berbaring masih marah juga, langsung lakukan cara yang keempat, mengambil air wudhu. Nah, ketika mengambil air wudhu, kita sudah disegarkan, kemudian masih ada sedikit emosi dan rasa marah yang kita miliki, maka cara terakhir adalah kita ingat janji Rasulullah dalam hadisnya yang sudah kita baca tadi. Janganlah marah, maka bagimu surga. Siapa di sini yang nggak mau masuk surga? Pastinya nggak ada, nak ya. Kita semuanya pasti mau masuk surga. Salah satu caranya adalah kita berusaha untuk meredam marah atau tidak marah sama sekali. Karena marah-marah ini tentunya dampak negatifnya sudah Ibu sampaikan tadi, dan banyak hal yang tidak baik yang kita dapatkan dari kemarahan yang sudah kita lakukan. Nah, baiklah anak-anak Ibu, mungkin itu penjelasan tentang hadis yang ke-16. Antum semua harus tetap semangat dan jangan marah. Berusahalah untuk menjadi pribadi yang santun, pribadi yang penuh dengan kelembutan, sehingga orang-orang yang berada di sekitar kita nyaman ketika berada di dekat kita. Selanjutnya, setelah antum semua menyaksikan video ini, silahkan mengerjakan LKPD yang akan Ibu kirimkan, dan insya Allah semua jawaban dari LKPD tersebut terdapat dalam video ini. Dan yang paling penting, selain antum bisa menjawab pertanyaan adalah antum semua bisa mempraktekkan hadis ini. Jangan marah, insya Allah kita akan diridhoi Allah untuk masuk ke surganya. Demikian anak-anak Ibu yang Ibu sayangi untuk pelajaran kita hari ini. Ibu berharap banyak manfaat yang bisa antum dapatkan. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya, dan yang lebih penting kita berdoa bersama semoga corona ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar di kelas. Mari kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.